Dulu pemuda muslim itu menikah di usia yang sangat-sangat muda, tapi memang karena udah mateng ya, ada 15 tahun, 17 tahun, dengan kesiapan mental yang sudah bisa memikul beban dakwah. Sedangkan kita usia 20 tahun, 30 tahun, masih aja belum siap kan? Terus kalau ditawari nikah, masih aja bilang masih mau ini, masih mau itu. Ya termasuk aku pun kayak gitu ya teman-teman, masih nanti aja dulu. Padahal memang lagi kurang ilmu teman-teman. Jadi saat ini pun lagi proses untuk memantaskan diri dulu. Kalau kita ingin didampingi oleh orang yang soleh, kita harus meningkatkan kualitas kita dan kuantitas ibadah kita. Selamat datang di podcast Cakap Arabic with Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama aku Yelsa di program podcast Cakap Arabic with Dakwah. Guys, semoga kalian semua sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, gimana rasanya setelah melewati 4 episode yang lalu guys? Sudahkah teman-teman merasakan manfaatnya? Aku berharap teman-teman merasakan hal itu ya. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Apa itu? Yaps, ya benar. Kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menyiapkan pernikahan. Sedikit wow ya, bahasan hari ini luar biasa. Berat sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan. BTW teman-teman, beberapa hari yang lalu aku ada ikut seminar pranikah yang diadain oleh Rohis kampusku. Dan alhamdulillah saat itu aku dapat kesempatan nih buat bertanya. Aku pengen sharing ke teman-teman. Pertanyaanku adalah, bagaimana cara kita memastikan diri kita sebenarnya kita itu siap nikah atau kita hanya ingin menikah? Nah, ini jawaban dari pemateri saat itu yang bisa aku tangkap ya teman-teman. Bedanya kalau kita ingin menikah, kita tuh belum tentu siap. Nah, karena kita nggak dilandasi dengan persiapan, itu intinya. Tapi, kalau kita siap, mulai sekarang itu kita udah belajar gitu ya. Ikhtiar, berdoa, dan seterusnya. Ya, seperti itu lebih kurang. Nah, sekarang kita akan belajar nih sama-sama ya guys, cara mempersiapkan pernikahan. Yang pertama, yang perlu kita bold gitu ya. Apa sih pentingnya ilmu pranikah? Itu yang paling pertama. Nah, kita harus bisa ya teman-teman ngebedain antara ekspektasi dan realita. Kenapa? Karena betapa banyak zaman ini anak muda itu diterpa oleh media. Sampai banyak anak muda itu yang udah nggak bisa membedakan antara ekspektasi dan juga realita. Contohnya, masih banyak teman-teman yang masih mengonsumsi drama romance gitu ya, misal kadang Korea atau mungkin Hollywood, dan yang seperti itulah yang pada akhirnya terlalu mengagungkan hal tersebut, jadi sampai mengubah kepada persepsi tentang pernikahan itu sendiri. Contoh, cuman ngelihat sisi manisnya aja. Misalnya bakalan ada yang nganterin kalau mau kemana-mana, ada yang ngasih bunga atau ngasih coklat dan lain sebagainya. Jadi perlu gitu ya untuk diluruskan sedikit ketika kita belajar ilmu pranikah, supaya nanti kita nggak bakal kaget gitu, bakal ada tantangan ke depannya yang akan kita hadapi. Nah, pentingnya ilmu pranikah akan menghindarkan diri kita dari maksiat. Itu yang pertama ya, baik dari sebelum maupun sesudah pernikahan nantinya. Karena kalau sebelum menikah, ujiannya misalnya gimana caranya kita bisa menghindari zina ya teman-teman, misalnya pacaran ya, hubungan yang sebelum waktunya. Kalau sesudah pernikahan pula, kasus yang paling banyak itu adalah selingkuh misalnya kan, dan pelanggaran lainnya, pelanggaran kemaksiatan lah intinya kepada Allah. Maka ilmu pranikah inilah yang akan membentengi kita insya Allah ya. Kita tahu teman-teman, kerjaan setan itu kan sebelum seseorang itu menikah bakal ngebuat seseorang dijadikan cantik, ganteng, dan akan dikejar terus tuh sampai dapat nantinya. Tapi kalau udah nikah, maka dibuat harus pisah gitu. Tiba-tiba pasangan kita jadi jelek atau bahkan kebaikannya jadi tertutup tuh. Nah,
realitanya emang seperti itu. Harus kita imani ya teman-teman, setan itu akan terus menjalankan kerjaannya buat ngegodain kita. Dan kesuksesan terbesar iblis itu memang memisahkan pasangan suami istri. Nah, itulah kesuksesan terbesarnya. Baik, tadi yang pertama ya. Yang kedua itu supaya kita bisa membangun rumah tangga Islami, teman-teman. Harapannya kita bisa menjadi keluarga yang menjadi lampu gitu di sekeliling kita, supaya nggak di keluarga kita aja yang terang benderang, tapi juga di sekeliling kita juga dapat cahaya dari keluarga kita. Misalnya bisa kita menyebarkan dakwah di sekeliling kita gitu ya. Karena apa? Karena ada aspek yang ingin kita kejar di dunia ini. Kita pengen membumikan Al-Quran, dan karena itu kita perlu kan keluarga yang Islami, ya enggak? Ya kan? Nah, supaya juga kita bisa menanamkan nilai-nilai Islami kepada masyarakat. Baik, kalau kita lihat kan teman-teman, kita lihat nih sekarang problem anak muda zaman sekarang itu banyak yang boros usia sih sebenarnya ya. Dulu pemuda muslim itu menikah di usia yang sangat-sangat muda, tapi memang karena udah mateng ya, ada 15 tahun, 17 tahun, dengan kesiapan mental yang sudah bisa memikul beban dakwah. Sedangkan kita usia 20 tahun, 30 tahun, masih aja belum siap kan. Terus kalau ditawari nikah, masih aja bilang masih mau ini, masih mau itu. Ya termasuk aku pun kayak gitu ya teman-teman, masih nanti aja dulu. Padahal memang lagi kurang ilmu teman-teman. Jadi saat ini pun lagi proses untuk memantaskan diri dulu. Oke, tadi yang kedua. Nah, yang ketiga, mempersiapkan generasi yang madani. Nah, kita pengen membesarkan anak yang soleh dan solehah. Kalau seandainya kita nanti dititipkan anak ya sama Allah. Nah, harapannya anak yang soleh dan solehah ini nanti bisa menjadi penerus risalah Rasulullah ya. Nah, ini juga merupakan salah satu amal jariah buat kita. Contohnya, seorang ibu yang mengajarkan anaknya bisa baca Quran. Nah, itu akan terus mengalir ya pahalanya kalau nanti anaknya bisa membaca Quran dengan sangat baik. Masya Allah. Insya Allah ya. Kemudian juga memperbaiki diri adalah sebuah keharusan ya. Kita pengen kan dibersamakan dengan orang yang soleh. Nah, cara mendapatkannya gimana? Dengan kita memantaskan diri kita terlebih dahulu teman-teman. Kalau kita ingin didampingi oleh orang yang soleh, kita harus meningkatkan kualitas kita dan kuantitas ibadah kita. Misalnya kekhusyukan dalam sholat kita makin dekat dengan Quran, dan semoga setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah lillah karena Allah ya. Kemudian akhlak yang baik juga menjadi bekal yang sangat baiklah untuk kita nanti dalam berumah tangga. Karena apa? Akhlak adalah cerminan dari ibadah kita. Bagaimana nanti ketika kita berumah tangga kita bisa saling menghargai, kita nggak merendahkan, intinya kita bakal menghormatilah satu sama lain seperti itu. Juga kita perlu punya wawasan yang luas teman-teman. Apalagi kan kalau kita nanti dapat peran menjadi seorang ibu setelah istri kan, calon ibu itu perlu punya wawasan yang luas, terutama wawasan keislaman, karena wawasan keislaman itu adalah pondasi dalam kehidupan berumah tangga. Dari sekarang misalnya kita bisa mulai belajar tafsir Quran, sirah nabawiyah, yang di situ banyak sekali ilmu-ilmunya. Kita belajar pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, dari sekarang kita mulai belajar pelan-pelan aja. Nanti ketika Allah mengizinkan kita jadi seorang istri dan ibu, kita insya Allah mampu menjalankan peran tersebut, insya Allah. Kemudian perlu punya jasmani yang sehat. Jasmani kita perlu sehat teman-teman. Hal ini sangat-sangat penting ya, karena sebagai seorang muslim harus menjaga tubuh dengan baik dong, apa yang Allah titipkan ini gitu kan ya. Apalagi nih kalau misalnya udah jadi seorang ibu, bayangin nanti rahim kita tuh kan perlu siap ya. Nanti cara makan kita perlu diatur dengan baik, olahraga, pola tidur, dan lain sebagainya pokoknya. Kemudian persiapannya juga manajemen waktu. Nah, ini penting juga nih.
gimana cara kita memanajemen waktu kita, belajar cara ngatur waktu dengan baik pokoknya. Nah kalau udah nikah nanti tuh kan pasti kita naik level ya teman-teman, dari kehidupan kita yang sendiri, nanti kehidupan berkeluarga itu pasti beda banget, kesibukannya juga pasti lebih banyak ya, disiplinnya kita tuh harus lebih tinggi ya, karena peran kita banyak nantinya kan. Nah apalagi kita nih selain ngurus diri kita sendiri, kita bakal ngurus suami, anak. Karena peran kita banyak inilah sebagai anak, istri, ibu, dan cahaya di masyarakat. Jadi harus bisa kita mulai dari sekarang belajar ngatur waktu dengan baik. Jangan nanti berharapnya kayaknya kan misalnya kalau udah nikah nih kita bakal dibangunin nih sholat malamnya, baca Qur'annya gitu kan, akan diingetin. Ya belum tentu seperti itu ya guys. Jadi dari sekarang kita harus belajar ngatur disiplin waktu kita dengan baik dan dalam urusan apapun itu. Apalagi ya selain itu, kita juga perlu persiapkan ilmu. Nah, kalau dari referensi yang aku dapatkan itu, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri membaca buku karya Ustadz Salim Afilah, Barakallahu Laka, Bahagia Merayakan Cinta. Ada juga buku judulnya Tatanan Berkeluarga dalam Islam, atau buku-buku tentang ilmu psikologi antara laki-laki dan perempuan. Gimana nanti kita cara memahami lelaki itu ngomong maksudnya seperti apa sih gitu kan. Atau ilmu parenting, ilmu gizi, ilmu gaya hidup sehat gitu ya, cara ngatur keuangan. Kalau ilmu zaman sekarang ini banyak ya teman-teman, selain dari buku, teman-teman juga bisa ikut webinar misalnya kan, ikut webinar pranikah, bisa nonton YouTube juga, YouTube yang membahas ilmu pranikah lah gitu ya. Dan ilmu lainnya juga boleh tentang ilmu gizi, ya, ilmu ngatur keuangan dan lain sebagainya tadi. Oke, kalau sekarang ini mau ngedapatin ilmu tuh senang banget ya, tapi tinggal kitanya mau apa enggak gitu ya. Tentang kapan kita nikah, setahun atau 2 tahun lagi ya nggak tahu ya teman-teman. Yang penting kita belajar dari sekarang, itu yang paling penting. Ada pertanyaan yang menarik, bener nggak ya jodoh itu cerminan dari diri kita? Ada pertanyaan yang sering seperti ini kan masuk dalam pikiran kita. Gimana ya kalau kita dapat jodoh yang sepertinya bukan cerminan dari diri kita deh gitu ya. Yang perlu kita pahami teman-teman, kita yang berkeinginan tapi Allah yang menentukan. Sekali lagi, kita manusia, setiap kehidupan kita adalah ujian. Maka apapun itu kita harus menjalankan sebaik mungkin ya. Apa yang Allah tetapkan, apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, itu pasti baik. Entah kita melaluinya dengan keadaan sulit, rasa takut, sedih, atau bahagia sekalipun, itu semua adalah ujian dari Allah dan perlu kita lalui dengan ketaatan. Ya teman-teman, Al-Baqarah ayat 216, aku bacain artinya ya. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Intinya, menjalani takdir itu perlu sabar ya teman-teman. Dari sirah dan Quran, kita belajar ya. Ada beberapa jodoh yang memang kita melihatnya nggak sesuai dengan cerminan diri. Jadi sangat mungkin ya guys kalau jodoh itu bukan dari cerminan diri kita. Tapi ikhtiar kita pasti mau nyari pasangan yang soleh ya teman-teman, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau dalam Quran itu dicontohkan keluarga Nabi Nuh ya teman-teman. Walaupun Nabi Nuh seorang rasul yang berdakwah selama ribuan tahun, tapi keluarganya aja nggak ikut gitu kan. Padahal begitu teguh Nabi Nuh mengajak anak dan istrinya. Kemudian kita lihat juga keluarga Nabi Lut, istrinya kemana, suaminya kemana gitu kan ya. Ada juga nih keluarga Fir'aun. Nah, Asia yang istrinya ini dinobatkan sebagai wanita terbaik kan. Sedangkan Fir'aun orang yang paling durhaka, mengaku sebagai Tuhan lagi gitu kan ya. Kemudian ada juga Maryam binti Imran yang ditakdirkan gak nikah tapi punya anak gitu ya guys. Kalau pasangan yang
ideal mungkin kita bisa belajar dari istri Rasulullah ya, dengan Rasulullah. Kemudian ada Ummu Sulaim dan Abu Talhah, kisah yang luar biasa. Teman-teman nanti boleh cari kisahnya yang luar biasa. Julaibib dan istrinya, yang kita tahu Julaibib ini orang yang susah banget ya dapat jodohnya. Ya tapi karena Rasulullah yang menikahkan, akhirnya calonnya mau gitu, bersedia. Yang paling terpenting teman-teman sebenarnya dari diri kita sendiri sebenarnya. Ya pada akhirnya kan kita bakal hidup sendiri-sendiri juga. Di padang mahsyar nanti kita bakal masing-masing dihisap masing-masing ya. Seperti apapun, bagaimanapun jodoh kita, semuanya akan kembali pada diri kita. Kita pengen memilih dalam ketaatan atau bagaimana? Allah yang maha tahu, Allah yang melihat. Kita tahu Allah pasti akan menolong kita. Nah, poin pentingnya dalam setiap kehidupan kita adalah kita yang bisa membuat kita taat gitu. Karena ada juga rumah tangga yang misalnya kelihatan romantis, harta banyak, tapi hal itu ternyata melalaikan mereka dari Allah dan akhirnya jadi keluarga yang gagal. Ada pertanyaan menarik lagi, gimana misalnya kita belum juga ketemu jodoh ya? Umur udah sekian gitu ya, tapi belum juga ketemu. Dan hal ini banyak banget kan kita temui di kehidupan. Gagal menemukan jodoh. Gagal menemukan jodoh itu merupakan ujian teman-teman. Orang udah nikah pun itu punya ujian ya teman-teman. Nah, gimana caranya kita menanggapi hal ini? Pertama sekali, kita harus sabar dan syukur. Gak jauh-jauh daripada sabar dan syukur. Namanya juga ujian kehidupan. Tapi jangan sampai ngerasa gak pantas ya teman-teman. Aku kayaknya gak pantas nih buat nikah. Kita pantas banget kok guys. Tenang aja, kita pantas banget. Tapi ini adalah cara Allah buat menguji kita. Yang kedua, kita perlu husnuzon sama Allah. Berat ya guys. Kalau dikatain berat, ya berat. Husnuzon sama Allah tuh berat banget. Cuman inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika kita berada di posisi yang seperti ini. Ketika kita berada di posisi yang dalam ujian yang kita nggak paham sebenarnya apa hikmah dari ujian ini. Luar biasa sih. Contohnya, ada teman-teman yang gagal ta'aruf misalnya kan. Kita ambil aja hikmahnya, rupanya ada yang lebih baik dari itu misalnya. Atau dengan kejadian seperti ini bakal membuat kita lebih baik lagi dalam mempersiapkan diri untuk taat sama Allah. Setelah husnuzon, terus perbaiki diri dan juga berdoa ya teman-teman. Belajar dan belajar. Sholat malamnya jangan ditinggalin. Kita harus merayu sama Allah. Insya Allah Allah kasih jalan ya. Ikhtiar. Nah, ikhtiar ini juga perlu. Dengan mencari peluang melalui banyak pintu gitu kan ya. Insya Allah. Kemudian, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Mana tahu nih dengan hal yang bermanfaat yang kita lakukan, Allah membukakan pintu-pintunya. Insya Allah Allah datangkan jodoh pada kita. Insya Allah ya guys. Nah, terakhir kali teman-teman, tujuan menikah karena kita pengen melipat gandakan kebaikan kan. Kita pengen banyak kebermanfaatan yang besar yang bisa kita lakukan. Dan semua ini untuk bekal ke surga. Semoga sharing kali ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menangkap isi dari sharing kali ini. Aku harap sharing kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga teman-teman, aku juga, semua kita mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah ya, insya Allah. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Bye-bye.